Oke, Assalamualaikum semuanya. Jadi, sebelum kita mulai kerja hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, jadi hari ini yang ngajarin kalian bakal ada aku sama Kak Putra, ya nggak? Ya nggak, Put? Yoi, dan oh ya, by the way, yang bisa on cam aja biar rame. Biar ramai kita on cam semua. Jadi, hari ini kita mau bahas apa nih, Putra? Jadi kita bakal ngebahas tentang kalor dan perubahannya. Susu lagi. Langsung gue share screen dulu. Boleh tuh. On cam yuk, biar kita rame-rame bareng. Oke, Put. Oke, kalor dan perubahannya. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuan kalorinya sendiri adalah joule, tapi sering juga digunakan satuan kalori ataupun kilokalori. Nah, kalor dan perubahan pertama itu di bab ini ada subbab yang namanya kalor dan perubahan suhu benda. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori yang sebelum ini disebutkan di atas. Nah, suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya, air panas di dalam gelas lama-kelamaan akan mendingin. Hal ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air. Besarnya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda akan sebanding dengan massa benda, yaitu M, lambangnya, bergantung pada kalori jenis C. Nah, jadi setiap benda itu bakal mempunyai kalori jenis yang beda-beda. Nanti biasanya kalori jenis bakal selalu dikasih tahu di soal sih. Dan juga akan sebanding dengan kenaikan suhu, yaitu delta T. Setiap benda akan memiliki kalori jenis yang berbeda-beda yang tadi udah aku jelasin tadi. Nah, kita dapat nih rumusnya yaitu Q yaitu kalor sama dengan massa dikali kalori jenis dikali perubahan suhu. Nah, ini adalah not. Jadi kan tadi udah dijelasin nih. Ada tiga satuan yang sering digunain, yaitu joule, kalori, dan kilokalori. 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Sementara 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi bisa dibilang 1 kilokalori sama dengan 4200 joule. Lanjut, Dar. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas kalor pada perubahan wujud benda. Nah, yang pertama ada mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Pada waktu zat mencair, membutuhkan energi kalor. Sebagai contoh adalah peristiwa mencair. Antara lain, es dipanaskan dan lilin dipanaskan. Buat nomor 2, ada yang namanya membeku. Jadi, misalkan nih, kalian nih, taruh air di freezer kalian, nanti kan dia bakal membeku menjadi es. Nah, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Pada waktu zat membeku, maka zat akan melepaskan energi kalornya. Nah, contoh dari peristiwa membeku antara lain itu air yang didinginkan di bawah 80 derajat, lilin cair yang didinginkan. Itu 0 derajat ya? Oh, 80. Sorry, guys. Itu 0 derajat. Jadi air yang didinginkan di bawah 0 derajat. Nah, yang ketiga ada yang namanya menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Pada waktu tersebut, zat akan membutuhkan energi kalor. Contohnya, minyak wangi. Air dipanaskan sampai mendidih. Nah, terus yang keempat ada lagi yang namanya mengembun. Adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair. Pada saat terjadi pengembunan, zat akan melepaskan energi kalor. Contoh, gelas yang berisi es, bagian luarnya basah. Titik air di pagi hari pada tumbuhan hujan. Hijau. Apa hijau ya? Hijau, ya. Yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Pada saat proses penyubliman zat akan membutuhkan energi kalor. Contohnya kapur barus. Jadi misalkan kalian kalau naruh kapur nih, naruh kamper di lemari kalian kan lama-lama bakal menciut
sampai hilang gitu. Itu namanya menyublim. Nah, yang terakhir adalah mengkristal. Adalah perubahan wujud zat menjadi padat. Pada waktu pengkristalan zat akan melepaskan energi kalor. Nah, contohnya salju atau gas yang didinginkan. Nah, pas aku SMP dulu, sabar dulu. Aku pengen notet dong. Give me a notet. Bentar ya, Dar. Oke. Ya udah. Udah bisa notet. Jadi, pas dulu aku SMP itu suka buat kayak gini. Jadi, ini padat, ini gas, ini cair. Nah, kalau dari padat ke cair, itu namanya mencair. Aku nggak bisa bikin rapi. Gimana, Bud? Biar rapi ya, Bud? Ah, gini. Aku punya ide yang bagus. Jadi, aku bikin segitiga lebih gede. Padat, ini aja. Cair, ini gas. Nah, jadi panahnya ini ada yang bolak-balik gini. Nah, itu dikasih keterangan. Pas padat jadi cair, itu namanya mencair. Sedangkan dari cair ke padat namanya membeku. Membeku. Terus, kalau dari padat ke gas, tadi namanya apa, Put? Menyublim. Ya menyublim. Menyublim. Sedangkan kalau dari gas ke padat, itu namanya mengkristal. Nah, terus yang terakhir nih, dari gas ke cair, namanya apa? Gas ke cair apa? Mengembun ya? Kebalik. Gas ke cair apa sih, Bud? Mengembun. Coba ke atas. Oh Gas iya, ke mengembun. Sedangkan kalau dari cair ke gas itu namanya menguap. Nah, jadi aku tuh dulu sering bikin grafik kayak gini, biar kelihatan gitu. Jadi, misalkan dari padat ke cair, nah ini dari gas jadi cair, itu namanya apa? Mengembun. Dari cair jadi gas namanya menguap gitu. Jadi grafik bolak-balik. Oke, lanjut tuh. Ya, yang tadi Aider ini juga ada di bawah ya sebenarnya. Oh iya, Ini gambarnya biar rapi kan. Terus gambar maksudnya, gitu. nih Dar, maksudnya memerlukan kalor sama melepaskan kalor gimana sih, Dar? Ya. Jadi, itu kamu aja deh, Put. Oke, jadi kan apa nih? Ada yang ngechat, guys. Maaf, ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi memerlukan kalor itu kan berarti misalnya terjadi pemanasan ya. Jadi dari yang rendah ke dari yang suhunya rendah ke suhunya lebih tinggi. Kita contoh lihat dari padat ke cair. Jadi misalnya es batu, misalnya mau mencair jadi air kan butuh panas ya. Biar lama-lama yang padat itu bakal menjadi air. Nah, itu disebutnya memerlukan kalor. Sementara cair ke padat itu kan harus dimasukin ke freezer atau dikasih dingin lah intinya buat air jadi padat. Jadi ini disebut melepaskan kalor. Nih, pada perubahan wujud zat tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Berikut ada rumusnya. Di saat kalor melebur atau membeku, rumusnya adalah Q sama dengan M kali U. U itu maksudnya adalah kalor uap ya. Bisa yang terbalik, by the way, ini kayaknya terbalik dah. Ini soalnya M kali L, yaitu melebur. Ini M kali U. Sorry guys. Oke. By the way, misalnya ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya. Lewat chat atau on mic. Perpindahan kalor. Kalor itu dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama itu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya saat kita menyetrika baju. Nah, baju akan menjadi panas tetapi licin dan rapi. Hal ini karena kalor berpindah dari setrika ke baju.
yang tadinya bajunya itu dingin atau biasa aja jadi panas terus karena terjadi kontak dengan setrika. Bahan yang dapat mengantarkan listrik dengan baik disebut konduktor, contohnya adalah logam. Bahan yang dapat mengantarkan listrik dengan buruk disebut isolator, contohnya plastik dan kayu. Setiap bahan sendiri mempunyai kemampuan mengantarkan panas secara konduksi yang berbeda-beda. Bisa dibilang konduksi itu melalui perantara padat gitu sih. Bisa mudahnya dibilang kayak gitu. Terus ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya terjadi angin darat dan angin laut di pantai. Angin laut terjadi ketika daratan lebih cepat panas dari lautan karena kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, sehingga dia digantikan udara dari lautan. Nah, angin laut sendiri terjadi pada siang hari. Angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat mendingin dari lautan. Udara di atas lautan lebih cepat bergerak naik, sehingga digantikan oleh udara dari daratan. Nah, konveksi ini bisa dibilang gampangnya itu perubahan melalui perantara cair maupun gas. Terakhir itu radiasi. Adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya ketika kita berada di dekat api unggun, maka tangan akan ikutan panas. Hal ini karena kalor dari api unggun berpindah ke tangan kita. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu dan warna berbeda. Ini kan api unggun ya, karena tidak ada perantaranya. Jadi kan nggak ada yang menghubungkan antara panas dari api unggun ke badan kita langsung aja kena, kayak matahari juga termasuk radiasi. Dan terakhir itu ada namanya azas Black. Bunyi azas Black sendiri ada sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi bisa dibilang rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Sampai sini ini kan materinya sebenarnya udah selesai ya. Jadi sebenarnya materinya itu gampang aja sebenarnya. Segini aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, medium untuk sebutan perantara kalor apa Kak? Oh, medium itu tuh iya bisa dibilang buat perantara kalor. Jadi kan kalor itu kan bisa dapat dari contoh ini ini deh konduksi. Konduksi itu kan kalornya itu dari setrika, dari dalam setrikanya sendiri. Nah, untuk menyalurkan kalor dari dalam setrika ke baju itu kan memerlukan suatu penghubung, yaitu logam yang ada di dalam setrika. Nah, jadi baju jadi panas deh gitu aja. Enggak, aku punya contoh lagi deh. Misalkan nih, kalian ada gelas air panas nih. Ini gelas ya. Ini di sini air panas. Terus itu kalian masukin sendok. Nah, ini sendok. Sendok besi ya, sendok besi yang bisa mengantarkan panas. Nah, jadi kalau kalian masukin sendok yang isinya ini air panas, itu kan nanti si ujung sendoknya juga bakal ikutan panas kan? Ini juga bakal ikutan panas. Nah, jadi si sendok itu sebagai mediumnya. Ya nggak sih, Bud? Gue salah nggak, Bud? Benar. Ya, jadi sendok itu sebagai mediumnya atau sebagai perantaranya. Sedangkan yang menghasilkan kalor itu ini, pas sendoknya dimasukin ke dalam air panas ini. Jadi ujung sendoknya juga ikutan panas. Gitu. Gimana ya? Ya. Mungkin bisa jelasin lagi, Put. Sebenarnya kayak gitu sih, mudahnya buat menyalurkan panas ke suatu hal gitu aja. Ya emang penjelasan itu emang kayak gini sih sebenarnya. Oh, alias black itu contohnya gimana, Kak? Jadi gini, misalkan kalian punya apa ya? Oh, jadi misalkan kalian ini nih, misalkan pas kalian bikin teh manis, itu kan nggak mungkin kalian tambahin air panas semua kan? Pasti ada kayak misalkan 30% air air apa ya? 30% air dingin. Ini kepanasan sih tapi ya udah misalkan doang kan. 70% air panas. Ini misalkan pas kalian bikin teh manis panas. Nah, azas black itu maksudnya apa namanya?
Jadi pas kalian campur, ini kan punya suhu masing-masing nih. Air ini punya suhu suhu berapa, air panas juga punya suhu berapa gitu. Anggap aja ya udah suhu suhu berapa lah gitu. Nah, azas black itu jadi nanti apa ya? Azas black itu apa ya? Oh, jadi nanti kalian kalau udah nyampurin air dingin dan air panas ini bakal terjadi suatu pencampuran baru. Itu air dengan suhu campuran gitu. Nah, maksudnya azas black itu ini air dengan suhu air bah ya air dengan suhu campuran. Maksudnya suhu campuran apa? Jadi dari air campuran air dingin dan air panas ini akan menghasilkan suatu suhu yang baru yang dihasilkan dari campuran air dingin dan air panas. Itu maksudnya ada black. Gimana sih, Bud? Ada black itu apa sih? Ini kayak contohnya gini nih. Nah, ini contoh tanpa perhitungan ya. Misalnya yang tadi Haider ngomong air panasnya itu sekitar suhunya itu 60 derajat Celcius nih. Sementara air dinginnya itu sekitar min 5 derajat Celcius. Jadi tadi kan rumus Q itu M massa dikali kalori jenis dikali perubahan suhu ya. Ini kan kita ngitung secara kasar aja lah. Misalnya terjadi kecampuran kan nggak mungkin tetap di suatu suhu dong. Misalnya air dengan suhu 60 derajat Celcius ketemu air dengan suhu min 5 derajat Celcius kan berarti bakal bertemu di antara suhunya gitu. Bisa aja suhunya jadi 30 derajat Celcius. Nah, itu yang kita cari di asas black itu. Jadi tujuan dari asas black itu buat nyari suhu campuran dari pencampuran dua zat gitu sih, bisa bilang gampang. Nah, nanti bakal ada rumus gitu. Bentar, aku clear deh. Untuk nyarinya itu bakal ketemu Q lepas sama dengan Q terima. Kalau Q tadi kan rumusnya kita udah tahu ya. Kalau Q itu sama dengan M kali C kali segitiga T. Ya udah tinggal masukin aja gini nanti. M kali C dikali segitiga T. Delta T, Bud. Dikali C. Delta T. Kenapa, Dar? Iya kan? Oh iya, delta T ya. Aku udah seringan ngomong segitiga T. Ya udah nanti bakal kayak gini. Nah, apa sih arti dari lepas sama terima? Kalau lepas itu, kan tadi udah diomongin juga ya, lepas itu misalnya suhu yang tinggi ke suhu rendah. Nih, bisa bilang kayak ini nih. Yang tadi bilang air dingin sama air panas. Yang bakal melepas kalor itu adalah air dingin. Dan yang bakal menerima kalor itu yang bakal melepas kalor yaitu air panas. Karena kan suhunya lebih tinggi. Sementara yang bakal menerima kalor itu air dingin. Gitu. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Sorry, tadi aku rada belibet. Oke, Kak. Terima kasih. Ada yang nanya lagi nggak? Kayaknya udah nggak ada nih, Dan. Kita coba latihan soal kali ya. Iya, Dan. Gas, gas. Nih, nomor 1. Kalor secara alamiah dapat berpindah dari suhu. Ayo, ini kira. Ayo. Tinggi ke rendah. Ini ya apa di chat aja, private chat ke aku ya. Biar yang lainnya bisa mikir dulu. Chat. Oke. Ayo nih guys. Ada bisa ke Haidar, bisa ke Haidar, bisa ke aku. Yang 155 deh kita bahas.
Wah, banyak banget nih Dar yang udah jawab. Jawabannya kebanyakan C. Ya, benar. Jadi kalor itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Karena kan kalor itu panas. Jadi bakal berpindah dari yang tinggi ke yang rendah. Next soal Dar. Oke, banyak kalor yang dibutuhkan oleh 1 kilogram zat sehingga suhunya naik 1 derajat. Sebut apa, ayo? Bisa cek apa tersebut. Input ini kalor jenisnya satu kali, Put. Ini masih banyak, masih beberapa masih ada yang salah nih. Oh iya. Oh iya, aku baru tahu. Oke, baru. Ayo bisa dikirim jawaban ke pada Putra ya. Oh iya, ada yang nanya nih, Put. Kak, gak ada kuisis. Boleh tuh. Kenapa Dar? Kak, ada yang nanya nih, Kak, gak ada kuisis. Jadi ada masalah teknis gitu ya. Jadi udahlah soal aja gitu. Quizisnya lagi ada masalah teknis. Bukan masalah di quizis tapi di masalah di kita aja sebenarnya. Jadi kiranya bermasalah. Oke, Dar kayaknya udah banyak yang jawab nih Dar. Oke, jadi banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kilogram zat sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius adalah kalor jenis. Kenapa kalor jenis? Karena kan kita bisa lihat nih dari ini ya Dar. Banyaknya kalor. Kalor itu kan, bentar. Jadi kita bisa ngeliat satuannya dari kalor itu kan J. Ini kilogram, J kilogram. Sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius per derajat Celcius dong. Ini tuh kan satuan dari kalori jenis sendiri. Sementara pengertian kalorinya sendiri emang itu artinya. Jadi banyaknya kalori yang ditentukan oleh 1 kilogram zat sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Gitu. Atau enggak, kayak gini nih. Ada cara lain. Jadi kan Q sama dengan M kali C kali delta T nih. Nah, terus karena satuan SI itu apa sih? Satuan Internasional. satuan internasional itu kilogram. Jadi kita pakainya itu sama dengan 1 dikali C dikali karena delta T-nya 1 derajat. Berarti sama dengan 1 kali C kali 1 sama dengan C. Nah, C itu apa? C itu kalor jenis. Tuh. Jadi bisa kalian terapin ke rumusnya atau bisa pakai logika kalian gitu ya. Jadi kayak ya gitu. Tapi aku lebih suka gini sekarang kan kita udah tahu rumusnya nih. Jadi kita masukin aja. Benar banget udah. Ada yang belum mengerti gak? Atau ada yang menanya? Ada yang masih bingung nggak, Pak? Kenapa kalor jenis kah gitu? Yang masih bingung itu ya bisa langsung ngomong atau nggak bisa langsung private chat. Atau kan gini deh, kalau udah ngerti kasih reaction dong. Oke, Dar, kayaknya udah banyak yang ngerti, Dar. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, kita udah nemu nih soal apa. Oh, Nah, ada yang nanya nih, Put. apa Ntar nih, lu. Dar? Kak, mau nanya kenapa hasilnya bisa C? Karena kan tadi gini nih. Balik lagi. Q sama dengan M kali C kali delta T. Sekarang kita perhatiin. M itu kan massa. Satuan lagi dalam kg. Terus C itu sama dengan kalor jenis. Ini satuannya itu adalah
eh, Joule per kg sama Celsius per kg Celsius. Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu biasanya satuannya itu Celsius. Nah, habis itu kan di soal diketahui kalor, kan kita mau nyari kalor yang dibutuhkan kan. Sedangkan di soal itu 1 kilogram zat dan suhunya itu naik 1 derajat. Berarti kan 1 kilogram zat ini adalah masanya si ini sendiri. Siapa? Si zat ini sendiri. Jadi 1 dikali C-nya kan belum diketahui. Sedangkan suhunya naik 1 derajat. Berarti delta T sama dengan 1. Nah, jadi karena delta T-nya 1, jadi Q sama dengan 1 dikali C dikali 1 sama dengan C. Ya kan? Karena 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali C sama dengan C. Sedangkan C itu apa? C itu adalah kalor jenis. Jadi, bisa kita simpulin kalau si Q itu sama dengan C. Dengan Q itu kalor, C itu kalor jenis. Oh iya, berarti ini kurang penjelasan ya. Coba lagi. Jadi, Q itu kalor. Nah, Bud. Apa-apa. Jadi ini tuh bisa pakai dua pendekatan, itu bisa dari pendekatan arti. Ini kan bisa ini kan arti dari kalor ini sendiri ya. Terus bisa juga melalui kayak perhitungan kayak Haidar ini. Jadi udah ngerti belum nih kira-kira? Udah katanya Bud. Oke. Ada yang nanya lagi? Ada lagi nggak? Gak apa-apa kok. Serius nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Misalnya nggak ada, langsung lanjut ke soal selanjutnya kali ya. Kalau tadi kan pengertian nih, sama ini sedikit pengertian sama itu yang sedikit. Nah, kalau ini udah mulai masuk ke soalnya nih. Pertama misalnya kita ngeliat soal gini, yang pertama banget kita harus lihat tuh ini ya soalnya, maksudnya ini kan diketahui bisa dibilang. Nah, yang ditanya itu adalah kalor yang diperlukan. Sementara kalor sendiri kita udah ini tadi kita udah tahu kalau kalor itu rumusnya Q sama dengan mending kita ngerjain di ini kali ya, ngerjain di paint kali ya. Oh iya. Bang Henry. Pindah ke paint. Oke, ini udah di paint ya. Tadi kan kita udah tahu rumusnya itu adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q itu kalor yang ditanya, M itu adalah massa. Oh iya, ini baru clue-nya ya. Ayo jawab dulu sampai 206 deh. Udah ada yang jawab nih beberapa.
Udah banyak yang jawab nih, Dar. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Jadi kan ini kita tahu rumusnya itu adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, M itu kan artinya massa. C itu adalah kalori jenis. Sementara delta T adalah perubahan suhu. Udah, kita massa di soalnya itu adalah 10 kg. Kalori jenisnya itu adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Sementara perubahan suhunya adalah, ini kan awalnya itu adalah 20 derajat Celcius. Sementara dia maunya menjadi 40 derajat Celcius. Misalnya perubahan suhu berarti 40 dikurang 20 sama dengan 20 derajat Celcius. Oke. Ini kita udah tahu nih massa, kalori jenis sama perubahan suhu. Nah, kita perlu gak nih ngubah satuan dari massanya? Kita harus melihat juga ke kalori jenisnya. Kalori jenisnya itu adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kita harus melihat, misalnya kita mau ngerjain soal, apakah satuan yang kita gunain itu udah bener atau belum. Lihatnya itu dari kalori jenis tadi, sama pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya kan kita mau menjadi kilokalori, berarti udah bener di sininya, sementara masanya juga udah bener, kilogram. Apakah perubahan suhunya juga udah bener, itu derajat Celcius, nah udah bener juga derajat Celcius. Jadi ya udah, kita tinggal kali-kaliin aja deh. Q sama dengan masanya itu 10 kilo dikali C-nya itu 1 kilokal. Jadi 1 dikali 1 dikali delta T. Delta T-nya itu adalah 20 derajat Celcius. Nah, jawabannya jadi 200 kilokalori deh. Yang dari jawabannya C berarti banyak banget yang bener. Hebat. Banyak C ya. Nih, misalnya aku mau ngubah soalnya jadi joule. Caranya gimana sih? Tadi kan udah dikasih tahu ya. Misalnya tiba-tiba pilihan itu joule, kita bisa tahu caranya dari mengubah kilokalori ke joule. Oke. Ini kan cara ngubah kilokalori ke joule itu, satu kalori itu kan 4,2 joule ya. Sementara 1 kilokalori berarti 4,2 dikali 1000. Hasilnya 4.200. Nah, berarti 200 kilokalori berapa joule? Tinggal 200 dikali 4.200. Banyak jawabannya berarti. Jadi 2 kali 42, 84. Nolnya ada berapa? Ada 4. Berarti 840.000 joule hasilnya. Misalnya kita mau ngubah ke joule. Oke. Ada yang kurang ngerti gak sampai sini? Ngerti, Kak. Oke, makanya ada masalah dikit ya buat. Ya, tadi ada ini. Oke. Kayaknya nggak ada yang nanya nih ya. Udah ngerti semua jawabannya. Ntar dapat jawabannya. Tadi nanya. Mau tanya Kak, bedanya kalori sama kalori apa? Oh, kalau kalori itu adalah panas yang kita dibutuhin. Kalau kalori itu adalah satuan dalam kalori. Jadi kalori itu bentar ya, aku select dulu. Terus kita bisa erase. Tadi ada yang nanya bedanya kalori sama kalori apa sih? Nah, kalau kalori itu adalah
panas yang dibutuhkan. Panas yang dibutuhkan. Bisa bilang panas yang dibutuhkan. Nah, di dalam kalori itu satuannya itu adalah ada joule, ada kalori, ada juga kilokalori atau kcal. Ini tuh sama aja kayak misalnya nih, kalori itu kalian ibaratin ke panjang. Nah, satuannya panjang kan ada sentimeter, ada meter, ada kilometer ya kan. Nah, sama aja kayak kalor. Kalau kalori itu satuannya ada joule, ada kalori, ada kilokalori. Tadi Esa yang nanya udah ngerti belum? Oke, ada yang lagi nanya? Kayaknya. Oke, kayaknya udah ngerti semua ya. Lanjut ke soal selanjutnya kali ya. Atau apa nih? Bisa diulangi cara kilokalori jadi joule, Kak? Aku nggak paham. Oke. Kita ubah dulu. Kita hapus. Bentar ya. Kita hapus dulu kali ya. Tadi kan kita udah nemu jawabannya ada 200 kilokalori. Kan. Terus kita tahu kalau 1 joule itu 1 kalori itu maksudnya 1 kalori. 1 kal itu sama dengan 4,2 joule. Tahu dari mana itu tuh udah sebuah ketetapan. Kayak yang tadi udah aku jelasin di sini. Dari mana tadi ya? Nih, 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke, balik ke paint. Kilo. Pertama, kita tuh bisa ngelakuin 2 cara. Mau kilokalori ubah ke kal baru ke joule atau langsung aja. Kalau aku prefer cara yang yang gampang aja deh, yang lebih berurut deh. Pertama 200 kilokalori ubah ke kalori. 1 kilokalori itu kan 1000 kalori ya kan. Nah, ya udah jadi 200 kilokalori sama dengan 200 dikali 1000. Itu 2,00000 itu 200.000 kalori. Nah, dari kalori ke joule caranya gimana? 1 kalori itu 4,2 joule. Jadi 200.000 kalori sama dengan 200.000 dikali 4,2 joule. Hasilnya jadi 800 2 dikali nih. Jawabannya jadi 840.000 joule gitu deh caranya. Jadi kita juga harus tahu nih, kalian juga harus hafal 1 kalori itu berapa joule. Kayak gitu aja. Udah ngerti belum tadi yang nanya? Oke, udah ngerti nih. Ada yang lagi nanya? Kayaknya nggak ada. Jadi lanjut ke soal selanjutnya kali ya, Dar. Oke. Dar, lanjut. Bro. Ini nomor 4 ya? Oh, iya. Ayo Dar, lu kasih clue-nya dulu Dar, biar pada ini gitu, pada tiba-tiba. Pindahin ke pen dulu nggak sih? Oh, pindah. Ya, konsep kilokalori ke kalorinya itu sama aja kayak kilogram ke gram. Kita snip. Oke, udah Dar. Oke. Ini kan yang ditanya kalau jenis besi ya. Kita balik ke rumus awal. Rumus awal adalah kalor sama dengan massa dikali kalor jenis kali perubahan suhu. Nah, di sini yang diketahui apa aja nih?
besi bermasa 10 kg. Berarti M sama 10 kg. Suhunya, oh iya, lupa. Oke, jadi intinya MC delta T, terus kalian kerjain dulu nih. Nanti aku bahas. Kita tunggu sampai jam. Sampai jam berapa Dar? Kira-kira 2 14, menit 18. kali ya. 3 menit 14, ya dah. 14, 18 tadi aku bahas. Yang udah Ini langsung bisa aku, kayak tadi ya. aku kasih PC clue ke aja. Haidar. Dar udah jam 18 Dar. Dar dibahas Dar. Oke, jadi enaknya gimana nih? 11 kepala kita jadiin kalori dulu atau langsung aja? Aku kasih dua cara aja deh. Jadi, pertama kan diketahui nih, di soal itu besi bermasa 10 kg. Berarti masanya 10 kg. Terus, suhunya dari 2 derajat menjadi 12 derajat. Nah, maka delta T-nya itu 12 min 2 dengan 10 derajat. Nah, itu diketahui lagi di soal, ternyata kalau yang dibutuhkan itu 11 kekal. Nah, berarti yang banyak itu joule-nya. Kok joule? Kita itu kalau jenisnya. Kalau jenisnya berapa? Nah, pertama kita lihat dulu nih. Kan satuan dari apa namanya yang diminta di soal itu kan kilogram derajat per Celsius ya. Berarti bener nih masanya itu 10 kilogram. Nggak usah kita ubah lagi jadi gram. I sama dengan M kali C kali delta. Karena dia mintanya kilogram derajat Celcius, berarti masanya tetap 10. Dan karena dia mintanya juga kilokalori, berarti kalori juga kita pakai yang namanya kilokalori. Maka 11 sama dengan 10 kali C kali 11. Nah, berarti 11 sama dengan 110C. Atasin apa aku? Iya. Oh iya, sorry.
Guys, kesalahan teknis guys. Ternyata suhunya itu delta T 10 ya. Oke, sorry. Karena masanya 10 kg, C-nya kita cari dan delta T-nya ada 10, kita dapat 11 sama dengan 100 C. Nah, berarti C itu sama dengan 11 per 100. Sama dengan 0,11 kal per kilogram derajat C. Nah, ada cara lain enggak, Kak? Ada. Jadi kita bisa aja nyarinya pakai kalori, baru kilokalori. Jadi ini aku hapus dulu ya. Gimana ya, aku hapus. Atau nggak bisa digeser gitu? Benar? Tapi digeser nggak? Bisa. Share like. Ada lagi nih cara lain. Yaitu pas kalian pakai dia itu apa namanya? Dia itu pakai kalori, bukan pakai kilokalori. 11.000 ya. Nah, kalau kayak gini baru 11.000 sama dengan 10 dikali C dikali 10. 11.000 sama dengan 100 C. C-nya sama dengan 110. Nah, tapi kalau di 110 karena kita makanya kalori, berarti di sininya juga kalori. Nah, karena dia mintanya kilokalori, karena dia mintanya kilokalori, berarti kita bagi 1000. Atau bisa dibilang C-nya sama dengan 110 per 1000. Sama dengan 0,11 kilokalori per kilogram derajat C. Gitu. Ya, jadi jangan sampai salah satuan ya teman-teman. Tadi aku banyak nih yang jawaban masuknya 1100, 110 maksudnya. Nah, kalau jawaban kalian 110 berarti kalian masih pakai kalori. Sedangkan yang diminta adalah si kilokalori, teman-teman. Jadi kalian nggak boleh sampai salah satuan ya. Satuannya itu ngikutin yang kalian pakai. Jadi misalkan kalian pakai kalori dalam kalori, berarti satuannya juga dalam kalori juga. Sedangkan jika kalian pakai kalornya dalam kilokalori yang begini, berarti dia juga bakal jadi kilokalori gitu. Jadi pokoknya jangan sampai salah satuan ya. Itu aja dari aku. Gimana Put? Ada yang mau ditambahin nggak Put? Enggak sih, udah bener. Oke. Yang mau Jadi yang ada yang masih ya, ada yang mau nanya nggak, kayak ada yang masih nggak paham nggak gitu? Tanyain aja nggak apa-apa. kayaknya udah ngerti semua nih, Dar. Lanjut ke soal selanjutnya kali ya. Oke. Gimana? Udah paham semua ya? Oke. Gak apa-apa, terus kalau kalian masih mau nanya nggak apa-apa, tanya lagi aja gitu. Karena kita mau kalian paham. Udah kali ya, Put? Oke.
Nanti soal selanjutnya. nanti kita kasih file ya teman-teman. Filenya nggak pasti bakal dikasih. Oke, ini kayaknya nggak usah butuh Paint. Pertanyaannya adalah peristiwa melebur terjadi pada. Ayo, ini kan gampang nih, 1 menit aja deh. 226 ayo chat aku atau ke Kaidar. Oke, udah banyak yang ini nih, udah banyak yang udah banyak yang jawab. Dan entah kenapa kebanyakan yang jawab salah. Oke. Aku jelasin ya kenapa. Nah, jadi banyak yang jawab adalah ada yang C, ada yang D. Jadi, ini kan peristiwa melebur. Berarti melebur itu kan perubahan wujud benda kan ya. Nah, sementara di sebelumnya kita udah ngomong kalau di sebelumnya udah jelasin kalau nih pada perubahan wujud zat tidak terjadi perubahan suhu kan. Wujud zat tidak terjadi perubahan suhu. Melebur itu kan juga perubahan zat, yaitu dari padat ke cair ya kan. Nah, di sini kita misalnya melebur, kita ngeliat dari grafiknya nih. Ini kan semakin ke atas semakin tinggi suhunya, semakin ke bawah semakin rendah suhunya. Nah, kita berarti misalnya nyari suhunya yang tetap atau tidak berubah, berarti kita nyari yang segaris gini. Berarti jawabannya adalah B ke C. Ini berarti ini adalah sifat melebur. Sementara ini tuh bukan sifat melebur ya, ini namanya tuh sifat ya udah, ini penaikan suhu aja, bukan apa-apa namanya. Jadi misalnya kayak melebur, menguap itu grafiknya itu bakal selalu tetap lurus gini, nggak naik ke atas, naik turun ke bawah gitu. Ayo, ada yang tadi salah, ada yang udah ngerti belum atau masih bingung? Iya, jadi intinya melebur itu perubahan wujud tanpa terjadinya perubahan suhu gitu. Jadi yang suhunya stay aja. Bentar, kayaknya udah pada ngerti bentar. Yang soalnya soal teori biasanya lebih gampang ya. Misalnya ngerti konsepnya. Oke. Lanjut soal selanjutnya kali ya, langsung soal hitung-hitungan gitu. Dar, jelasin Dar. Oh iya, lu kasih clue dulu Dar. Kasih dulu ya. Jadi kalian bisa menghitung I S Q lebur, nanti kalian nambahin IS tambah Q lebur tambah Q. Tapi Nah, Dar harus maksudnya ini QS Dar. itu apa? Apa Harus tuh? apa namanya, lihat soalnya. Ini kan ditanya kan titik A ke titik B kan ya. Kan. Nah, Oh sementara iya. soal itu apa? So, grafiknya mana tadi? Nih, berarti bentar ya, aku nyepik juga. Oh, itu nyambung ternyata ya. Oh, kira langsung dari A ke D-nya gitu. Langsung sampai ujung.
Oke, jadi di sini kita lihat nih ditanya itu dari A ke B. A ke B berarti yang kita cari adalah si QS-nya gitu. Nah, kalau nggak aku lihat satu-satu aja deh. Jadi kalau A ke B itu namanya QS. Kalau B ke C namanya Q lebur. Sedangkan kalau dari C ke D itu namanya Q air. Gitu. Nah, karena intinya cuma dari A ke B, berarti kalian cukup cari si QS-nya doang, yaitu dari A ke B. Ayo yang sampai 233 lah ya, Dar. Yang udah menjawab PCK, aku atau Hydra aja. Wah, oke. Makasih sudah datang. Oke, karena kita nyari dari A ke B adalah si QS. Nah, maksudnya QS itu apa, Kak? Jadi perubahan dari suhu 0 derajat sampai minus 10 derajat ini membutuhkan berapa kalor? Nah, kita fokus dulu ya. Berarti sekarang kita lihat nih, masanya itu berapa? Berapa kalori diperlukan untuk memanaskan 4 kg air dari titik A hingga titik B? Berarti masanya adalah 4 kg. Itu massa jenisnya itu berapa? Kalori jenis S nih. Bukan jenis, kalori jenis. Ya, udah. Dari kalori jenisnya. Nah, karena di soal diketahui kalori jenis S itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, jadi otomatis kita pakai si jenis S karena dimintanya itu dari A ke B, pas bentuk wujudnya itu dia masih berupa S. S berarti ini tuh 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Terakhir, yang kita mau tahu itu adalah si delta T, si perubahan suhu. Delta T itu sama aja kayak 0 min 10 derajat. Nah, 10 derajat. Nah, karena kita udah dapat MC sama delta T-nya, udah langsung Q S sama dengan 4 dikali C 100 dikali delta T 10. Q sama aja kayak 84.000 Joule. Karena dia mintanya dalam KJ, berarti jadinya 84 kilojoule. Tuh. Jadi intinya kalau
kalau ada grafik gitu ya misalkan tanya kalor dari A ke B itu namanya adalah QS. Sedangkan kalau dari B ke C itu adalah si Q lebur. Kalau dari C ke D namanya Q air. Nah, gimana Kak kalau misalkan ditanya dari A ke C? Nanti kalian juga cari dari si B ke C-nya. Misalkan ditanya A ke C, berarti jadinya A ke B ditambah B ke C gitu. Misalkan A ke D, berarti A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D. Nah, tadi kan kita udah nyari nih A ke B-nya. Misalkan kita disuruh nyari ke A ke C. Berarti dari B ke C itu rumusnya adalah I dikali kalor Q itu sama dengan massa dikali kalor lebur. Nah, karena kalor lebur itu diketahui di soal 336.000 dan masanya juga sama 4 kg, nggak berubah. Berarti koordinasinya sama dengan 4 dikali 336.000 sama dengan 1.344.000. Nah, ini tuh sama aja kayak 1.344 joule. Ampun, cepet banget. Sorry. 344.000 joule. Sama aja kayak 1.344 kilojoule. Nah, berarti kalau ditanya dari B ke C, kalau ditanya dari A ke C, berarti jadinya 84 ditambah 1344 sama dengan 1428 gitu. Kilojoule. Gitu ya. Jadi misalkan ditanya dari A ke C, berarti kalian cari yang A ke B dan B ke C-nya harus kalian tambahin. Sedangkan kalau A ke D berarti tiga-tiganya kalian tambahin dari A ke B, B ke C, C ke D. Nah, karena di soal ini yang ditanya cuma dari A ke B, berarti kalian cuma perlu cari perubahan kalor dari titik A ke titik B-nya. Seperti yang aku tulis di sini. Nah, oke. Ya gitu. Yang masih kayak belum ngerti apa sih maksudnya QS atau apa, bisa langsung nanya dia. Wah, Dar, kayaknya belum ada yang nanya, Dar. Kayaknya udah ngerti semuanya, Dar, kayaknya, Dar. Gimana, Dar, menurut lo, Dar? Lanjut lagi atau tunggu sebentar lagi? Tunggu bentar lagi dulu kali ya. Gimana nih, kalian udah ngerti belum? Mending coba kita tanya deh. Misalkan kalau di soal tuh ditanya itu C ke D itu jawabannya berapa? Ini aku kira. Ya, clear, Dar. Misalkan kalau ditanya itu C ke D, itu berarti jawabannya berapa? Bisa cek kalau Putra.
Dar, kayaknya udah kelamaan nih, Dar. Langsung bahas ya kali, Dar. Coba malu Hah? sama kamu aja. Kenapa, Dar? Malu sama lo. Oke. Kan yang tadi itu C ke D ya. Sementara C ke D itu ini kan ini masih S, ini melebur, terus ini udah jadi air. Nah, berarti yang dipakai itu sekarang kalor jenis air dong. Berarti yang ini 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. C yang digunakan itu adalah 4200. Terus masanya itu 4 kilogram. Perubahan suhunya delta T yaitu suhu akhir dikurang suhu awal 100 derajat Celcius dikurang suhu awal itu 0 derajat, berarti perubahan suhunya itu 100 derajat Celcius. Nah udah, tinggal masukin ke rumus aja deh. Q sama dengan M-nya itu 4 kilo. Kalor jenisnya itu 4200. Delta T-nya itu 100. Sama dengan 4 kali 42 itu 168. Masukin ininya deh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jawaban itu 1,6 juta. 1,6.800.000 1.680.000 atau bisa juga dibilang 1.680 kilojoule. Oke. Ada yang nggak ngerti gak? Ini tuh sebenarnya tuh misalnya soal kayak ini yang kita perlihat itu kalor jenis yang kita gunain per bagian, misalnya yang S pakai yang kalor jenis S. Misalnya pas lagi melebur atau perubahan wujud pakai kalor lebur. Terus misalnya lagi di dalam fase air pakai kalor jenis air. Karena ini sama aja, jadi langsung soal selanjutnya ya. Dar, nih soalnya kayaknya gampang nih, Dar. Perubahan dari zat gas ke padat. Ini, wah, kayaknya di sini nggak ada jawabannya deh. Ya sih, Dar. Mencair itu kan dari padat ke cair. Ya nggak ada nih. Soalnya kayaknya sedikit salah ya guys ya. Evaporasi itu atau penguapan? Ya kan? Menguap. Berarti dari apa namanya, Air ke gas. cair ke gas. Pengembunan itu kan berarti dari gas ke cair. Sementara menyublim itu kan dari padat ke gas. Menyublim itu kayak kapur barus. Sementara dari zat gas ke zat padat itu namanya mengkristal. Jawabannya mengkristal ya. Ini salah semua. Lanjut ke soal selanjutnya kali ya, Dara. Karena ini kan gampang ya. Ini kan salah. Boleh. Lanjut. Nih. Nah, ini Dar, tadi kan udah dijelasin nih cara misalnya pakai grafik. Ayo kerjain dulu sampai 250 deh. Nanti jawabannya langsung chat ke aku atau ke Haidar.
Oleh semuanya ini masanya itu 1 kilogram ya. Bentar ya. Itu masanya itu 1 kilogram, ini nggak ada di soal, tapi masanya itu 1 kilogram. Biar udah 14.50 nih. Oke. Langsung kita kerjain aja. Jadi kan pertanyaan itu adalah dari P ke R. Ini berarti yang di lingkar ini dong. Nah, dari P itu menggunakan CS atau kalori jenis S. Nah, terus misalnya dari ini tuh yang apa, yang landai ini, apa namanya, yang stabil ini pakai kalori lebur S. Terus kita cari pertama dulu, ini bisa dibilang Q aja lah ya, biar kita bisa punya patokan. P ke Q itu menggunakan QS sama dengan massa dikali CS dikali delta T. Masanya itu 1 kilo dikali CS. Kalori jenis S itu 2100 dikali perubahan suhu awal itu min 5. Terus suhu akhirnya itu 0 derajat. Jadi 0 dikurang min 5 sama dengan 5 derajat Celcius. Dikali 5. Jadi Q itu sama dengan 10.500 Joule. Lalu kita cari nih yang dari Q ke R. Q ke R itu kan ini tidak terjadi perubahan suhu ya. Jadi ini perubahan wujud. Berarti karena ini 0 derajat, berarti ini bakal melebur. Jadi rumusnya itu adalah Q lebur sama dengan M dikali L. Masanya itu 1 kilo. Kalor leburnya itu 336.000 Joule. Udah hasilnya 336. Ini kan yang tadi itu kilojoule. Jadi bisa langsung diubah sekarang atau diubah Pak setelah ditambahkan. Mending ditambahkan aja sih. Biar nggak usah 2 kali pekerjaan. Jadi P ke R itu sama dengan 10.500 ditambah 336.000. Hasilnya adalah 0,0563. Jadi hasilnya adalah 346.500. Kan? Nah, ini masih dalam bentuk joule nih. Kita yang tadi itu dalam bentuk kilojoule. Berarti dibagi 1000. Bagi 1000. Coret nolnya 2. Terus pakai cara mangkok. Jawabannya 346,5 kilojoule. Jawabannya D. Yang jawabannya D tadi udah pada bener ya. Ada yang masih belum ngerti, langsung bisa nanya aja.
Kayaknya nggak ada nih, langsung ke soal selanjutnya. Oh, ada kayaknya. Kak, yang waktu itu apa ya? Waktu. Oh, waktu ini ya waktu itu sebenarnya tuh nggak bakal dipakai karena ini cuma kayak penggunaan apa untuk memenuhi grafik doang biar kita tahu. Maksudnya kan ini kan perubahannya itu nggak bakal terjadi secara instan dong. Jadi pelan-pelan. Jadi lama-kelamaan itu kan waktunya bakal jalan ke kanan gitu kan. Waktunya dalam penghitungannya nggak bakal dipakai untuk apa-apa, cuma untuk ngelihat grafiknya kalau ini berdasarkan waktu gitu aja. Ada lagi mau nanya? Oke, nggak ada. Jadi langsung aja ambil soal selanjutnya. Oke, ini nomor 9. Oh, ini dar nomor 9 soal tentang asas Black nih. Kita langsung kerjain aja. Ini kan tadi belum pernah ngerjain soal asas Black nih. Dari jelasin dar. Oke, jadi kalau bingung ini tuh ada joule per kilogram derajat C, sedangkan ini juga joule per kilogram derajat C. Nah, oke, karena kan tadi asas bagi itu apa? Q masuk sama dengan Q keluar. Q lepas ya? Q lepas apa cepet? Q lepas sama Q terima sama aja. Ya, Q masuk Q lepas. Berarti M air kali C air kali delta T sama aja kayak M minyak dikali C minyak kali delta T. Nah, kita kan udah tahu nih suhu akhirnya berapa. Intinya itu suhu akhirnya. Berarti berarti mana ya? Oke, berarti kita masukin nih. Misalnya aja suhu akhirnya itu sama dengan X. Berarti delta T air sama aja kayak X min 30. Sedangkan delta T minyak itu sama aja kayak 52 min X. Jadi X-nya di mana? Itu jadi kalau di suhu yang kecil itu bentuknya X min 30. Tapi kalau di suhu yang lebih besar itu bentuknya 52 min X. Nah, kan kita udah nih dapet rumusnya nih. Langsung deh kita masukin. Di sini dijelasin kalau M air itu sama dengan 1 kilogram. Dan C air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat C. Sedangkan M minyak sama dengan 1 kilogram juga. Dan C minyak itu sama dengan 3.500. Maka langsung dia jatuh di sini. Pakai rumus ini aku lingkarin ya. Pakai rumus ini berarti M airnya berapa? 1
dikali C air 4200 dikali X min 30 sama aja kayak 1 dikali 3500 dikali 52 min X. Nah, bisa kita coret nih kan 0 sama 0 bisa kita coret. Terus 42 sama 35 sama-sama bisa kita bagi 7. Jadi 6 ini 5. Jadinya 6 dikali X min 30 sama dengan 5X min 5 dikali X min 5 dikali 52 min X. Nah, jadinya 6X min 180 sama aja kayak 260 min 5X. Dari sini kita dapat 11X sama dengan 440 dan X-nya sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, jadi suhu akhirnya adalah X dan X-nya adalah 40 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 40 derajat. Ya, gitu. Gimana? Gimana, Bud? Ada yang mau ditambahin nggak, Bud? Ya, gue berantakan banget. Nah, udah bentar, Pak. Ntar aja bentar. Oh iya, kalian biar tahu maksudnya Q masuk sama Q lepas itu, biar bisa bedain gitu. Q masuk itu kan berarti di saat zatnya itu membutuhkan Q agar setara. Jadi bisa bilang ini zat 1, ini zat 2. Jadi suhu akhir campuran itu bakal pasti di antara di tengah-tengah ini, ya kan? Bisa pokoknya di antara zat 1 sama zat 2. Jadi misalnya zat 1 itu kekurangan misalnya zat 1 itu suhunya lebih rendah daripada zat 2, berarti si zat 1 itu membutuhkan kalor. Sementara ya membutuhkan kalor berarti masuk, bisa dibilang juga Q masuk. Nah, zat 2 ini kan suhunya udah lebih tinggi daripada zat 1. Nah, berarti si zat 2 ini bakal melepaskan kalor. Jadi Q lepas. Ke sini. Gitu. Oh ya, ini ada yang nanya. Anjib, katanya azas Black ini berlaku untuk semua zat atau hanya cairan saja? Semuanya bisa. Kayaknya lebih ke arah cairannya deh. Ya, ke arah. Enggak sih, bisa kayak es batu, bisa juga. Gitu. Pokoknya misalnya terjadi perubahan suhu, terus ada masanya, itu bisa jadi asas Black. Yang penting itu perubahan suhunya sih. Oke, ada yang belum paham sampai ini? Oke, kayaknya udah banyak yang udah ngerti. Oh ya, by the way, ini kan masih, jadi di modulnya itu masih ada sekitar 2 soal lagi. 10-11. Nah, karena waktunya juga udah habis, kalian bisa ngerjain ini sebagai latihan ya. Nah, terus misalnya kalian kayak masih belum ngerti nih, aduh caranya gimana sih caranya, kalian bisa aja langsung PC ke aku atau ke Haidar. Atau ke kakak-kakak yang lain juga bisa aja di grup kelas juga kan ada. Yang udah jadi admin. Oke. Adar bisa penutupan sedar. Oke. Jadi karena udah jam 3 juga, jadi kita akhiri aja pembicaraan ini. Juga kita berakhir pembicaraan ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Udah boleh pergi ya. Udah boleh leave. Semuanya ya. Selesai. Terima kasih Nanti semua. modulnya bakal Makasih, Kak. Makasih, Kak. Nanti modulnya bakal kita drop di grup. Oke, Kak. Terima kasih, Kak.